Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan petang hari ini, ikhwan wa akhwati fillah, kita masih pada kitab As-Shalah, bab sujud sahwi wa ghairi, bab seputar sujud sahwi dan yang lainnya. Dan tema kita di kesempatan petang hari ini berkaitan tentang hukmu sajadati surati Shad, hukum sujud ketika membaca surat Shad. Ya, masalahnya pembahasan ini akan menjelaskan apakah di antara salah satu anjuran untuk sujud tilawah adalah ketika membaca ayat yang ada di surat Shad. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, Shad laysat min azaimis sujud. Jadi Ibn Abbas mengatakan Shad bukan termasuk surat-surat yang disunahkan untuk sujud. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah sujud ketika membaca surat Shad. Rawahul Bukhari. Ya jemaah sekalian, pembicaraan hadis ini ada dua sisi ya. Tiga sisi apa? Al-wajhul awwalu fi tahrijihi. Sisi yang pertama terkait tentang takhrij dari hadis ini. Faqad akhrajahu al-Bukhari fi kitab sujud Al-Qur'an. Ya. Jadi hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari nomor hadis 1069 di kitab Sujudul Qur'an. Bab sajadatu Shad, bab seputar sujud ketika membaca surat Shad. Min tariqi Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bihi. Ya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Ya. Sehingga masalahnya sisi yang kedua, Syekh mengatakan al-hadis dalilun ala masru'iyyati sujudi fi surati Shad. Hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk sujud di dalam surat Shad. Wa annaha sajadatun masnunatun baqiyatun. Bahwa ia termasuk sujud yang disunahkan dan ditetapkan.
walakinnaha laysat min azaimis sujud. Tetapi ia bukan termasuk sujud yang sangat ditekankan. Jadi disyariatkan tetapi tidak ditekankan. Ai laysat minas sajadat al-muakkadat. Ya. Maksudnya ia bukan termasuk sujud yang ditekankan. Allati warada fi sujudi fiha amrun aw takhsisun aw hathun ka ghairiha. Ya. Seperti sujud-sujud yang datang menjelaskan tentangnya perintah atau pengkhususan atau anjuran. Jadi dianjurkan tetapi tidak sangat ditekankan. Ka ghairiha min sajdatil Quran. Ya. Wa inna ma waradat bi sighatil ikhbar an Daud alaihi salatu wasalam. Tetapi jemaah sekalian, terkait sujud ini datang dengan konteks penghabaran. Ya. Dari Daud alaihi salam bahwasanya Nabi Daud pernah sujud ketika membaca surat Shad. Wa sajadaha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam iktidaan bihi. Maka Nabi kita jemaah sujud ya, ketika membaca surat Shad karena apa? Iktida, mencontoh, ya, mengikuti. Ya. Waqad warada an Mujahid annahu sa'ala Ibnu Abbasin, dan telah datang sebuah riwayat dari Mujahid bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Jadi Mujahid itu muridnya, ya, seorang tabi'in. Dan beliau itu kalau tidak salah menantu atau apa, anak mantu ya, seperti itu, dari Ibnu Abbas. Di mana beliau pernah bertanya, min aina sajadta fi shad? Dari mana? Ya. Anda melakukan sujud ketika membaca surat Shad. Dari mana? Faqala, maka ia menjawab, au ma taqra, bukankah engkau ya, membaca wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman, di antara anak keturunannya adalah Daud dan Sulaiman, sampai qauli ulaika alladzina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, dan dengan hidayah mereka hendaklah apa? Engkau mengikutinya. Maka jemaah sekalian, beliau mengatakan, fakana Daud mimman umira nabiyyukum an yaqtadiya bih. Dan Nabi Daud di antara nabi-nabi yang nabi kalian diperintahkan untuk mengikutinya. Fa sajadah Daud fa sajadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Daud sujud, maka sujudlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena banyak masalah iktida, ya, mengikuti Nabi Daud. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fi shad, beliau sujud ya, di dalam surat Shad. Wa qala, dan beliau bersabda, sajadah Daud taubatan. Jika Nabi Daud sujud karena taubat. Wa nasjuduha syukron, sedangkan kami sujud karena syukur. Wa makna nasjuduha syukron, dan makna nasjuduha syukron ai ana qabuli taubati, ya. Dan sujud kami atas dasar syukur. Kenapa? Karena diterimanya taubatnya. Wa taufiqillahi ta'ala iyyahu 'alaiha, dan ya, karena taufik Allah kepadanya ya, atas apa? Ya, taubat tersebut. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan Al-Imam As-Sindi. Ya, sehingga jemaah sekalian, Nabi pun pernah sujud ya ketika membaca surat Shad seperti itu.
Dan ini juga dalil bahwasannya ada syariat Nabi terdahulu ternyata diisbat, ditetapkan oleh syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga jemaah menyikapi tentang syariat terdahulu itu, kalau misalkan syariat terdahulu ada dalil yang mengatakan ditetapkan oleh syariat Islam, berarti kita amalkan. Kalau kemudian ada larangan, berarti ditinggalkan. Contoh seperti misalkan menikahi dua bersaudara. Di syariat Nabi Musa boleh, tapi syariat Nabi Muhammad dilarang. Berarti apa? Tidak boleh diamalkan. Contoh yang lainnya mas, sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu sunnah-sunnah yang memang diamalkan juga oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Setelah Islam datang, ditetapkan. Berarti sunnah-sunnah itu juga berlaku untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap kita ya terkait tentang syariat Nabi terdahulu. Ya, kemudian masalah yang sisi yang ketiga, ikhtalafan ulama fi sajdati sad. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang sujud di dalam surat Sad ketika dilakukan di dalam sholat, ya. Boleh tidak? Kalau di luar sepakat boleh, tapi kalau dilakukan di dalam sholat boleh tidak? Maka di sini masalahin para ulama kita terjadi salah pendapat. Wa sababul khilaf hal hiya sajdatu tilawatin aw sajdatu syukrin. Sebab khilafnya, apakah sujud ini termasuk sujud tilawah atau sujud syukur? Ya. Kalau sujud tilawah jamaah sekalian boleh dilakukan dalam sholat. Tapi kalau sujud syukur boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Ada orang dapat berita, ya, lamaran kerjanya diterima, ya. Lagi sholat jamaah, apa kemudian boleh langsung sujud? Tidak boleh. Tapi kalau sujud tilawah boleh. Nah ini sebab khilafnya, sebab silang pendapatnya. Fa inda Syafi'iyah fi asahil wajhain, dan menurut ulama-ulama Syafi'iyah di pendapat yang paling sahih dari dua pendapat mereka, wal Hanabilah ala sahih, dan menurut pendapat ulama Hanabilah berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat madhabnya, annaha sajadatu syukrin, bahwa sujud ketika membaca surat Sad itu disebut sujud syukur, ya, bukan sujud tilawah. Fala tushra'u fis shalah, sehingga tidak disyariatkan di dalam sholat. Ini pendapat mereka. Walau sajada fiha batalat sholatuhu, sehingga seandainya dilakukan di dalam sholat maka batal sholatnya. Kenapa? Li'annahu zada fi sholatihi fi'lan, karena dia dianggap telah menambah satu perbuatan di dalam sholatnya. Misluhu yubtilu sholat, dan seperti ini akan membatalkan sholat, akan membatalkan sholat, karena gerakan-gerakan yang dalam artian tidak membatalkan itu, kalau memang ada darurat, ada hajat, dan itu pun maksudnya jika memang tidak terlalu banyak. Dan kalau Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin beliau memberikan patokan, apakah ketika perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sholat, dia masih nampak seperti orang sholat atau tidak? Itu patokannya. Dan beliau tidak setuju dengan pendapat sebagian orang yang membatasi 3. Jadi beliau mengatakan tidak ada batasan. Yang jadi patokan itu, apakah ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang sedang sholat, dia masih dianggap sholat atau tidak? Tidak harus 3.
Sampai pun satu saja misalkan kalau dilakukan kemudian seolah-olah dia nampak seperti tidak sholat, batal. Contoh orang sholat kemudian gini, satu kali saya batal, apalagi sampai 3. Begitulah sebaliknya, kalau lebih dari 3 tetapi masih dianggap seperti orang sholat, maka tidak masalah, tidak batal. Contoh garu-garu, ini sampai kadang mungkin 10 ya, tidak batal, tidak masalah. Jadi dibatasi 3 itu kurang tepat. Ya, kalau mereka memberikan memakai siasat, kalau ingin lebih dari 3, yang penting jangan mutawalian. Mutawalian itu apa? Berkesinambungan. Kalau 3, 1, 2, 3 batal. Biar tidak batal seperti apa? 1 diam, 2 diam, 3 diam, nggak batal. Yang batal itu 3 sekaligus, 1, 2, 3, itu batal. Makanya ketika saf depan itu ada yang batal, mereka jalannya diam dulu. 1 diam, 2 diam, 3 diam. Kalau langsung 1, 2, 3 batal. Nah, ini merepotkan apa? Mempersulit sendiri gitu. Ya. Yang tepat tidak masalah. Ini gerakan lil hajjah jemaah, lil hajjah, tidak masalah. Ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi sujud ketika membaca surat Shad itu sujud syukur. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha sajadatu tilawatin. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa sujud tersebut termasuk sujud tilawah. Kasairi sajadat fil Quran. Ya, jadi statusnya seperti sujud-sujud yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Fatusjad dakhila sholati wa kharijah, sehingga dilakukan sujud tersebut di dalam sholat dan di luar sholat. Ya. Dan ini pendapat madhab Hanafiyah wal Malikiyah wa qaulun, dan satu pendapat dari madhab Syafi'i. Wa dzakarahu Ibnu Qudamah ihtimalan fi madhabil Imam Ahmad, dan Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan pendapat ini ya, ihtimalan, ada kemungkinan ini termasuk madhab atau pendapat dari Al-Imam Ahmad langsung, pendapat dari Al-Imam Ahmad langsung. Wahtarahu Ibnu Hazm, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Dan kata Syekh, wa hadza huwa rajih, dan inilah pendapat yang rajih, yang kuat, insyaallah. Kenapa? Li'anna sabab sujud fiha al-qira'atu al-muta'alliqah bis shalah. Karena sebab sujud di dalam surat tersebut adalah membaca atau qiraah yang terkait dengan apa? Salat. Wa qad rajjaha dzalika Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di wa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz alaihima rahmatullah. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di dan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Sehingga Allah Ta'ala a'lam bishawab, pendapat yang kuat bahwasanya sujud di dalam surat Shad itu termasuk sujud tilawah, tetapi memang tidak sangat ditekankan ya. Tetapi ya boleh, tidak masalah, sehingga boleh dilakukan di dalam sholat. Kemudian masalah yujabu an hadis Ibnu Abbas bi anna kaunahu taubatan wa syukran la yunafi kaunuha sajadata tilawatin wa azimatin. Dan jawaban dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya sujud ini termasuk sujud ya, taubat dan syukur, maka keadaan seperti ini termasuk tidak menafikan ya, apa? Termasuk sujud tilawah atau sujud yang ditekankan atau sujud yang disunahkan, yang tidak menafikan. Kenapa? Li'anna ibadat kunnaha syukrun lillah.
Karena seluruh amal-amal ibadah termasuk bentuk syukur kepada Allah. Fala yastalzimu kaunuha syukron anna takunu litilawah. Sehingga keadaannya karena untuk syukur tidak berkonsekuensi bahwa sujud tersebut bukan sujud tilawah. Ya. Jadi tidak berkonsekuensi bahwa oh ini kan syukur, oh berarti bukan tilawah. Enggak. Ya, karena seluruh amal ibadah pun ya di antara tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti ketika Nabi banyak tahajud, sampai bengkak-bengkak, kemudian ketika diingatkan oleh istrinya, maka dia mengatakan, apakah tidak pantas kalau saya sebagai seorang hamba yang bersyukur? Bahkan di antara salah satu rukun syukur menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Di antaranya dengan apa? Ya ibadah. Punya fisik yang sehat, misalkan waktu luang, gunakan untuk ibadah, dan itu bentuk syukur. Ya, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan jemaah ikhwan wa akhwati fillah. Dari hadis ini juga mungkin ini faedah tambahan bahwasanya pentingnya bagi kita untuk mengetahui sebab. Ya, sebab suatu hukum itu penting. Kenapa ya Mas Halian? Karena ingat al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan au adam. Ya, wujud dan au adam. Jadi hukum itu akan berputar berdasarkan apa? Illah, sebab. Ada dan tidaknya. Dan terkadang ya Mas Halian, di antara sebab kenapa para ulama sedang pendapat, ya, salah satunya adalah karena mereka sedang pendapat di dalam memahami illah dari suatu hukum yang terkandung dalam sebuah dalil. Itu di antara sebabnya. Contoh kasus gini jam, terkait tentang hukum sholat gaib. Kan para ulama kita sedang pendapat jam. Ada yang mengatakan dibolehkan secara mutlak, ada yang mengatakan dibolehkan tapi bersyarat. Dan semua itu jamaah sekalian kembali kepada illah. Kenapa? Karena kasusnya cuma satu, yaitu ketika Nabi sholat jenazah, sholat gaib untuk siapa? Najasyi. Kasusnya satu, dan tidak pernah terjadi di selain Najasyi. Itu masalahnya. Nah, sehingga para ulama kita ada mengatakan sebab ataupun illah kenapa Nabi sujud, kenapa Nabi sholat gaib itu, ada yang mengatakan itu ilahnya, sebabnya karena yang mati, yang meninggal adalah seorang pembesar, raja. Berarti kalau ini menjadi ilah, artinya kalau yang meninggal rakyat jelata, berarti tidak disyariatkan. Ada juga yang mengatakan enggak, ilahnya itu ada seorang muslim dia tinggal di tempat yang mayoritas non muslim dan dia sendirian. Ketika meninggal tidak ada satu orang pun yang mensolati. Berarti kalau ini ilahnya, ini berlaku untuk siapapun. Yang penting dia muslim, kemudian meninggal, tidak ada seorang pun yang mensolati, berarti boleh. Berarti kalau sudah ada yang mensolati, tidak disyariatkan. Ada yang mengatakan ini khusus untuk Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi sholat itu, jenazah Najasyi diperlihatkan di hadapannya. Jadi seolah-olah Nabi sholat di depan jenazahnya. Oh, berarti kalau ini ilahnya, berarti untuk orang lain tidak disyariatkan. Nah, itu macam-macam ya masalahnya. Nah, sehingga terjadi salah pendapat. Walaupun jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan ya disunnahkan secara mutlak seperti itu. Ya. Tapi ini penting jam. Jadi mengetahui sebab itu penting agar tidak keliru. Betul-betul kadang penting bagi kita untuk mengetahui asbab nuzul. Contoh seperti firman Allah Azza wa Jalla tentang syariat sa'i. Kan ayatnya apa jemaah sekalian?
faman hajja aw i'tamara fala junaha ayat tawaha bihima. Ya. Jadi fala junaha, tidak ada dosa untuk melakukan sa'i di antara apa? Safa dan Marwah. Oh, berarti kalau tidak ada dosa kan ya boleh saja. Berarti sa'i nggak wajib. Itu Islam di antara sebab kenapa mereka mengatakan sa'i tidak wajib. Tetapi ternyata jamaah sekalian, ketika kita melihat asbabun nuzul, jadi sebab turunnya ayat tadi itu untuk mengingkari apa jemaah? Rasa berat para sahabat. Untuk apa? Untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena dulu di zaman jahiliyah di situ ada berhala. Jadi ketika mereka masuk Islam, kemudian ada syariat untuk sa'i. Mereka merasa berat. Oh, ini kan dulu kami melakukan ketika zaman jahiliyah. Jadi fala junaha itu maksudnya apa? Mengingkari perbuatan mereka yang merasa berat, bukan mengingkari hukum. Adapun hukumnya beda lagi. Nah, ini pentingnya apa? Mengetahui apa? Sebab kenapa suatu ayat itu turun, atau asbab wurud itu juga penting. Agar apa Mas? Agar tidak keliru ketika memahami apa suatu hadis. Itu pula banyak ya ilmu yang harus kita pelajari, seperti contoh misalkan nasih mansukh dan sebagainya, itu penting. Ya. Karena para ulama kita kadang-kadang apa? Ketika menjumpai dua dalil yang seolah-olah kontradiktif, mau tidak mau mereka harus apa? Mendudukkan hukumnya mana yang tepat. Ya. Dan kadang jamaah sekalian, kalau tidak bisa dikompromikan, ya sudah, nanti lari metode yang berikutnya. Contoh nasih mansukh. Ya. Kalau nasih mansukh nggak bisa, ya sudah, nanti ditarjih. Tarjih nggak bisa, terakhir tawakuf. Tapi ya tawakuf itu hampir sedikit, ya, sangat sedikit. Kalau nasih mansukh berarti harus apa? Tahu asbabul wurud atau asbabun nuzul, itu penting. Mana yang lebih dulu, mana yang terakhir. Kalau misalnya diketahui yang awal, yang terakhir, dan yang terakhir, berarti yang akhir yang menghapus. Contoh seperti jamaah sekalian, di awal-awal Islam itu, ketika suami istri berhubungan badan, ya, ketika tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Kenapa? Karena yang mengatakan al-ma'u minal ma'. Jadi air itu karena air. Maksudnya apa? Mandi junub itu karena keluar air mani. Itu di awal Islam. Sehingga kalau misalkan ada suami istri berhubungan badan, sudah terjadi, tiba-tiba datang tamu, assalamualaikum, akhirnya apa? Dibatalkan, tidak keluar. Maka di awal-awal Islam tidak wajib mandi. Tapi hukum ini jamaah dihapus. Karena Nabi mengatakan di ayat akhir apa? Idza jalasa ahadukum baina apa? Su'abihal arba thumma jahadaha wa qad wajabat al-ghusl. Jadi ketika salah seorang di antara kalian sudah berada di keempat cabang istrinya, kemudian bersungguh-sungguh, ya, maka sungguh telah wajib baginya untuk apa? Mandi. Wa innam yanzil, walaupun tidak keluar air mani. Nah, sehingga hukum yang pertama dihapus. Mau keluar air mani ataupun tidak, kalau sudah terjadi hubungan badan, maka sudah wajib mandi. Nah, ini juga penting, ya, agar tidak keliru dalam memahami suatu hukum seperti ini. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Kemudian masalah ikhwan wa atifillah. Hadis yang berikutnya wa anhu. Jadi hadis ini masih dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm. Beliau sujud ketika membaca surat An-Najm. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa an Zaid
ibni Thabit, dari Zaid ibni Thabit radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qara'tu 'ala nabi an-najm falam yasjud fiha. Jadi beliau pernah mengatakan, saya pernah membacakan di hadapan Nabi surat An-Najm, tetapi Nabi tidak sujud. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya jamaah sekalian, pembicaraan hadis ini ada 3 sisi ya. Sisi yang pertama terkait tentang tarjamatul rawi, biografi ya, seorang rawi. Wa huwa Zaid ibn Thabit ibn Dhahak al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu, dia sahabat Nabi. Wulida qabla maqdamin Nabi ila al-Madinati. Jadi beliau dilahirkan sebelum kedatangan Nabi ke Madinah. Bi ihda asrata sanatan. Ya, kurang lebih apa? 11 tahun. Falamma hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam aslama Zaid. Maka tatkala Nabi hijrah, maka beliau masuk Islam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yata'allama khattal yahud. Maka Nabi memerintahkan kepadanya untuk mempelajari apa? Cara tulis ya orang-orang Yahudi. Khatnya orang Yahudi. Wa qala lahu, dan beliau bersabda kepadanya, ta'allam li kitab Yahud. Pelajari untukku cara tulis orang Yahudi. Fa inni wallahi ma'amanuhu ala kitabi. Demi Allah saya enggak merasa aman, enggak percaya. Ya. Demi Allah, afan mereka tidak akan percaya dengan apa? Tulisanku. Jadi kalau mungkin dengan tulisan versi apa? Orang Islam, mereka mungkin enggak percaya. Pelajari saja ya, cara tulisnya mereka. Ya. Qala, maka ia mengatakan, fama madadi nisfu syahrin hatta hadaqtuhu. Maka tidaklah berlalu ya. Maka tidaklah berlalu kecuali apa? Setengah bulan saja, kecuali saya sudah mahir ya. Jadi cuma setengah bulan sudah mahir jamaah sekalian. Wa kuntu aktubu li Rasul idza kadab ilaihi. Maka saya pun menuliskan untuk Nabi ketika beliau ingin apa? Menulis atau menyurati mereka seperti itu. Kemudian masalahnya syahida Zaid Ghazwatul Khandaq. Jadi beliau pernah ikut perang Khandaq. Dan itu peperangan pertama yang beliau ikuti. Wakil ada yang mengatakan syahidah Ghazwat Uhud. Wa kana mimman jama'al Qur'an fi ahdin Nabi. Dan beliau di antara salah satu sahabat-sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an di masa Nabi. Jadi maksudnya di awal-awal Islam, sahabat-sahabat yang diizinkan untuk mencatat Quran itu tidak sembarangan jemaah. Jadi sahabat-sahabat pilihan. Ada ini boleh kan, seperti Abdullah bin Amr ibn As itu boleh. Yang lain kadang tidak boleh. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Khawatir kecampur dengan hadis. Jadi tidak sembarangan. Ya. Dan di awal-awal Islam itu di antara salah satu cara untuk mengetahui apakah itu hadis Nabi ataupun Quran, biasanya mereka menunggu ketika sholat. Kalau misalkan bacaan itu dibaca Nabi di dalam sholat, oh berarti Quran. Itu di antara salah satu caranya seperti itu. Jadi sambil Nabi memerintahkan secara langsung, tapi kadang para sahabat menunggu, oh, kira-kira dibaca tidak di dalam sholat. Kalau dibaca berarti itu ayat dalam Quran, seperti itu. Wa qala lahu Abu Bakar, dan Abu Bakar pernah mengatakan kepadanya, innaka rajulun syab aqilun la natahammaka ya natahimuka qad kunta taktub al-wahya li Rasulillah fa tatabba'il Qur'an fajma'hu. Jadi Abu Bakar pernah mengatakan kepadanya, engkau itu seorang pemuda yang berakal
dan kami tidak dalam artian ragu ya terhadapmu, tidak curiga dan sebagainya. Dan sungguh engkau pernah menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah. Tatabu itu apa? Jadi di observasi ya, cari mana lembaran-lembaran Quran, kumpulkan, ya, suruh dikumpulkan. Nah itu di antara sebabnya masalah ini ketika apa? Ketika hafalan atau ketika para sahabat itu banyak yang terbunuh seperti para Quraisy, sehingga karena kekhawatiran Quran akan hilang, maka disuruh untuk dikumpulkan dalam mushaf. Di zaman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, seperti itu. Dan di zamannya Utsman itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Dan berdasarkan Rasm Utsmani, ya, tulisan apa? Rasm Utsmani. Wa ahila Utsman ilaihi ma'a thalathati nafarin min Quraisy li jam'il Qur'ani litauhidi fi mushafin wahidin. Dan Utsman memerintahkan kepadanya bersama 3 sahabat dari Quraisy untuk mengumpulkan Quran agar disatukan dalam satu mushaf. Ini nasib ya Jamas Zaid ibn Thabit. Dan beliau masa meninggal di Madinah di tahun 45 ya Hijriah. Ya jamaah sekalian, ya, saya ringkas ya. Sisi yang ketiga, hadis Ibnu Abbas dalil ala thubuti sujudi fi surati Najm. Jadi hadis dari Ibnu Abbas menunjukkan disyariatkan sujud ya, tilawah ketika membaca surat An-Najm. Ataqaddama dzalika ya. Ama hadis Zaid bin Thabit, adapun hadis Zaid bin Thabit telah dijadikan hujjah oleh ya, para ulama yang mereka tidak berpendapat tentang sujudnya ketika membaca surat An-Najm kama taqaddam. Wajabu anhu bi anna tarkahu li sujudi fi hadhihi al-hala la yadullu ala tarkihi mutlaqan. Nah itu sudah dijawab bahwa Nabi ketika tidak sujud pas dibacakan surat An-Najm ya, dalam kondisi ini tidak menunjukkan bahwa Nabi meninggal secara mutlak. Buktinya Nabi pernah melakukan sujud juga. Lihtimali an yakuna li bayan jawaz. Ada kemungkinan kenapa Nabi tidak sujud? Karena mungkin untuk menjelaskan bahwa sujud itu sunnah, ditinggalkan pun tidak masalah. Ya. Nah, inilah kadang-kadang jamaah sekalian memang Nabi sengaja ya. Bahkan di antara salah satu ya, yang menunjukkan bahwasanya perintah itu hukumnya tidak wajib, kadang-kadang apa? Nabi sengaja meninggalkan. Itu di antara salah satu indikasinya. Sama seperti jamaah sekalian, syariat apa jemaah? Nyemir rambut. Itu satu hadisnya sama seperti hadis apa? Membiarkan jenggot. Jenggot sudah dibiarkan. Kemudian dipintakan untuk menyemir uban. Dan itu satu hadis, satu rangkaian digabung dengan huruf wawu. Apakah hal ini menunjukkan bahwasannya menyemir rambut ataupun jenggot hukumnya juga wajib sebagaimana membiarkan jenggot? Ya. Maka para ulama kita jemaah sekalian, termasuk jumhur ulama mengatakan hukumnya beda. Kalau jenggot jelas perintahnya apa? Menunjukkan wajib, dan itu hukum asal. Adapun menyemir tidak sampai wajib, dan itu ijma para ulama. Di antara salah satu dalil memalingkan makna perintah tersebut kepada hanya sekedar anjuran, karena sebagian sahabat dijumpai tidak menyemir apa jemaah jenggotnya atau ubannya seperti itu. Tapi yang terbaik disemir. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan yang terbaik jangan, tapi hadisnya lemah. Sehingga yang tepat ya, menyemir rambut itu yang beruban ya, yang beruban itu lebih utama. Tapi sekali lagi jemaah tidak sampai kemudian berdosa. Ya tidak sampai berdosa seperti itu. Walaupun hadisnya mengatakan apa? Risi orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu ketika beruban tidak mau disemir. Maka dalam rangka untuk menyelisih mereka, ya hendaklah kita menyemir seperti itu.
Tapi nanti ada syaratnya seperti itu. Ya kemudian masalahnya ikhwan wa fillah. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza arjah, dan ini pendapat yang paling kuat dari beberapa kemungkinan. Dan inilah ya, yang masalahnya pilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dipastikan ya, seperti itu. Wa min qibali Ibnu Hajar, sedangkan menurut Al-Imam Ibnu Hajar, qala An-Nawawi bimithli hadzal ihtimal. Imam Nawawi yang mengatakan ya, berdasarkan kemungkinan ini. Wakil ada yang mengatakan ya tamilu anna tarka sujud fiha, ada kemungkinan bahwa meninggalkan sujud di dalam surat An-Najm. Kenapa? Li anna Zaid huwal qari, karena Zaid yang membaca. Walam yasjud, Zaid yang membaca tidak sujud. Walau saja dan saja dan Nabi. Tapi seandainya dia sujud maka Nabi akan sujud. Waqad dzakara hadzal jawab Abu Dawud, inilah jawaban yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. Itu pula yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya masalahnya kalau kita yang bukan baca, maka gini, syariat sujud tilawah itu satu kalau kita mendengar, dan mendengar itu ada dua jemaah, ada mustami, ada sami. Dia nih syariatnya itu yang mustami. Mustami itu sengaja untuk mendengar. Tapi kalau sami yang dia mendengar tidak sengaja, contoh kita naik kendaraan dibacakan ayat yang dibacakan sajadah, maka ini nggak disyariatkan. Yang kedua, dibacakan secara live, bukan rekaman. Yang ketiga jemaah sekalian, yang baca sujud. Ya. Ketika yang baca sujud, maka kita ikut sujud, walaupun nggak wajib ya. Tapi kalau yang baca tidak sujud, ya tidak perlu. Tidak perlu apa? Sujud seperti itu. Dan ini kalau di luar sholat ya, kalau dalam sholat ya kita wajib untuk ikut imam seperti itu jemaah. Dan ini ada kemungkinan kenapa Nabi nggak sujud, karena memang yang baca Zaid, dan Zaid tidak sujud, maka Nabi tidak sujud. Dan seandainya Nabi sujud, tentulah Nabi seandainya Zaid sujud, tentu Nabi akan sujud seperti itu. Nah, ini jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para ulama kita. Sehingga ya, ala kulli hal jemaah sekalian, sujud ketika membaca ayat atau surat yang ada di dalam An-Najm, maka itu disyariatkan. Itu disyariatkan seperti itu. Iya, wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.